aneka titik kesamaan. Ada sebuah klub yang dibangun di atas kesamaan sama-sama merek mobil misalnya. Sehingga klub apa biasanya Pak? Klub Innova ya. Atau klub Vespa. Coba hanya karena kesamaan merek mobil, kesamaan bentuk kendaraan, itu bisa menimbulkan suasana rasa cinta. Atau misalnya sama-sama punya hobi sepedaan, punya hobi mancing. Kesamaan hobi bisa menimbulkan loyalitas. Apa yang bisa Anda bayangkan kalau yang sama adalah akidah? Seharusnya lebih kuat. Padahal semua ikatan itu, persaudaraan karena kesamaan merek kendaraan, atau karena kesamaan hobi, atau karena kesamaan apalagi misalnya kebiasaan dan seterusnya, semua akan menjadi sumber penyesalan. Sehingga besok orang akan menyesal, kenapa saya dulu kok kumpul sama kamu? Kenapa dulu saya malah akrab dengan kamu? Padahal hubungannya murni karena alasan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau ba'duhum li ba'din yauma idzin adu illal muttaqin. Semua bentuk persaudaraan antara satu dengan yang lain akan menjadi permusuhan illal muttaqin, kecuali persaudaraan yang dibangun karena landasan takwa, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau Bapak akrab dengan yang lain karena kita sama-sama jamaah masjid, itu istimewa Pak. Karena kita sama-sama jamaah umroh, istimewa. Kita punya ikatan sama-sama jamaah haji, istimewa. Berarti Anda akrab karena kesamaan ketaatan kepada Allah. Seperti inilah persaudaraan, ikatan yang diabadikan oleh Allah di yaumil qiyamah. Yang lain akan menjadi sumber penyesalan. Makanya kalau kita bisa akrab dengan yang lain karena kesamaan lokasi, tempat tinggal, karena kesamaan hobi, karena kesamaan merek kendaraan dan seterusnya, seharusnya kita lebih bisa akrab karena kesamaan manhaj dan akidah. Semoga semacam ini bisa kita pupuk dengan baik, dan kita berharap mudah-mudahan persaudaraan ini diabadikan oleh Allah di akhirat. Ada hadis riwayat Bukhari. Pada waktu seluruh hamba dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil, Ainal mutahabbuna li jalali. Siapa di antara kalian yang dulu saling mencintai karena keagunganku? Saling mencintai karena keagunganku maksudnya apa? Saling mencintai karena Allah. Al yauma udzilluhum bidzilli yauma la dzilla illa dzilli. Pada hari di mana akan aku berikan naungan kepadanya, di hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Itulah di padang mahsyar. Berharap kayak gini gak Pak? Pengen gak? Masya Allah. Dalam situasi yang sangat panas, matahari didekatkan 1 mil, tidak ada yang dapat naungan kecuali yang diselamatkan oleh Allah. Salah satunya mereka yang akrab, mereka yang bisa menjalin kerjasama dengan baik karena keagungan Allah. Artinya karena didasari takwa kepada Allah. Sehingga aneh kalau misalnya adanya kesamaan iman tapi malah gak akur. Sama non muslim bisa akur, tapi sesama muslim malah saling menyudutkan. Ini aneh ya. Dan memang terkadang perbedaan pemahaman itu bisa sampai membuat orang jadi saling sikut-sikutan, terutama pemahaman dalam masalah akidah. Maka kita bersyukur ketika Allah arahkan kita untuk memiliki akidah yang lurus dan punya komunitas teman-teman yang seakidah yang lurus. Mudah-mudahan sekali lagi Allah abadikan sampai hari kiamat. Selanjutnya, kita mau bicara apa ini? Harta, apa tadi judulnya? Harta yang melimpah. Harta yang melimpah membawa berkah. Apakah berkah itu harus melimpah? Iya atau tidak? Sudah berkah? Melimpah. Masya Allah. Dan bahagia. Saya kira tema seperti ini kan mungkin sudah sering ya. Bapak Ibu sudah sering mendengarkan di banyak kajian dari para asatidzah. Selain saya juga banyak membahas tentang kebahagiaan disebabkan karena harta.
Dan kita tahu bahwa Allah tidak letakkan puncak kebahagiaan ada di harta. Buktinya apa? Banyak nabi dalam kondisi orangnya miskin. Siapa nabi yang paling miskin yang Anda tahu? Nabi Ayub itu aslinya kaya raya. Beliau aslinya kaya sekali, ya. Ternaknya banyak, simpanannya banyak, keluarganya banyak, istrinya banyak. Ya. Nabi siapa yang miskin? Nabi Isa. Nabi Isa itu disebut Al-Masih. Ada dua Al-Masih, ya. Al-Masih Isa dan Al-Masih Dajjal. Makanya ada ungkapan Al-Masihu yaqtulul Masiha. Al-Masih akan membunuh Al-Masih. Yang satu Al-Masih Isa akan membunuh Al-Masih Dajjal di akhir zaman. Kenapa beliau disebut Al-Masih? Al-Masih ini boleh dioret-oret nggak? Masya Allah. Sayang kalau nggak dimanfaatin, ya. Nanti dihisab di akhirat. Nah, Al-Masih, Al-Masihu, ya. Itu kan dari kata masaha. Artinya apa? Penghapus itu bahasa Arabnya apa? Mimsah. Nah, mimsaha itu penghapus. Masaha artinya menghapus. Al-Masih artinya orang yang menghapus. Al-Masih menghapus artinya mengusap. Dan di sini menggunakan wazan fa'il. Nah, menggunakan wazan fa'il itu punya dua makna. Bisa maknanya al-masih, bisa maknanya al-mamsuh. Ini subjek, ini objek. Al-Masih bisa maknanya al-masih, artinya orang yang menghapus. Bisa juga maknanya al-mamsuh, artinya orang yang dihapus. Ada dua makna ini. Kalau Dajjal disebut al-masih karena dia mamsuh, dia dihapus. Apa yang dihapus, Pak, Dajjal itu, Pak? Mukanya rata. Dajjal kan buta sebelah. Nah, buta sebelahnya itu kita kan punya lekuk-lekuk kayak gini, Pak, ya. Makanya kelihatan cakep karena ada lesung pipi, kemudian ada pipinya tembem dikit atau tembem banyak. Ya. Ada lekuk-lekuk inilah yang membuat wajah kita jadi cakep. Bagaimana kalau wajah kita datar? Kebayang nggak? Kayak alien gitu. Nah, Dajjal itu wajahnya datar sebelah. Dia mamsuh. Matanya buta sebelah, datar sebelah. Sehingga disebut al-masih karena dia mamsuh. Mengusap permukaan bumi. Sebab beliau itu keliling-keliling kemana-mana, nggak punya rumah. Sehingga beliau adalah seorang nabi yang hidupnya sangat terbatas. Nabi Isa alaihissalam nggak punya rumah. Maka kalau Anda diminta sebutkan contoh nabi yang sangat tidak mampu, Isa alaihissalam. Demikian pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah imamus sabirin, imam bagi orang-orang yang sabar. Di samping sabar berkaitan dengan ujian dakwah, beliau juga sabar karena ujian materi. Nah, sampai sini kelihatan nggak? Jadi, Bapak kelihatan di sana? Tulisannya apa ini, Pak? Oh, belum. Ada ujian. Ada ujian dakwah. Ada ujian, saya sebut materi, ya. Materi itu meliputi ujian ekonomi, ujian fisik, dan seterusnya. Intinya ujian materi. Dari dua jenis ujian ini yang lebih berat yang mana? Lebih berat yang mana, Pak? Hah? Yakin, Pak? Yakin? Insya Allah. Kenapa? Kenapa ujian dakwah lebih berat? Hah? Kenapa? Anda kalau saya tanya, sebutkan Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi. Hafal Bapak? Ada berapa? 5. Coba sebutkan, Pak.
Nuh, Musa, Ibrahim, Isa. Nimim. Nimim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nimim ya. Oke. Nimim. Nah. Dari 5 ulul azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nimim. Kok Ayub nggak muncul? Nabi Ayub ada di mana? Ada nggak ulul azmi Nabi Ayub? Nggak ada ya? Nggak ada. Lupa, katanya Nabi Ayub itu nabi yang paling penyabar. Sehingga sering jadi gambaran, bersabarlah seperti sabarnya Ayub. Tapi kok nggak ada di ulul azmi, Pak? Padahal ulul azmi ini imam dalam kesabaran. Orang-orang terhebat dalam masalah sabar. Sampai Nabi Muhammad SAW diperintahkan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi. Masya Allah. Berarti ini jadi panutan dalam masalah kesabaran. Kenapa Nabi Ayub gak muncul di sini? Nah, dari sinilah kita bisa melihat perbedaan sabar dakwah dan sabar materi. Nimim itu di sini. Ini ulul azmi. Sedangkan Nabi Ayub di sini. Sabarnya Ayub itu sabar karena ujian materi. Hartanya habis. Dari yang semula kaya raya, ternaknya banyak, hartanya banyak, habis. Lalu keluarganya habis. Anak-anaknya mati, istrinya lepas, tinggal 1. Sudah? Ditambah lagi fisiknya dihabisin. Mengalami sakit yang luar biasa, yang mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah mengalami itu. Tapi beliau sanggup bersabar untuk menjalani itu selama tahunan. Bukan cuma ukuran bulan ya, tapi tahunan. Kita kalau sakit 5 hari belum sembuh, rasanya gimana Pak? Baru 5 hari, kapan sembuhnya? Udah 5 hari, biasanya sakit berapa? 3 hari kan? Pilek 3 hari sembuh. Sampai sudah kita hafalkan, biasanya 3 hari sembuh. Ini kok sampai 5 hari, 6 hari. Covid dulu 21 hari rasanya udah bosan banget pas isoman ya. Pas isoman itu isolasi mandiri, Masya Allah. Baik, sabar materi ini orang gak punya pilihan. Kamu mau sabar gak sabar, musibah gak hilang. Orang sakit, emosi, sakitnya sembuh gak Mas? Yang benar. Orang miskin emosi jadi kaya gak? Hah? Tidak. Tapi kalau dakwah emosi, udahlah daripada kayak gini terus, gue tinggalin aja, mutung dia. Berhenti berdakwah. Contohnya Yunus. Makanya Nabi Yunus digambarkan oleh Allah melarikan diri sebelum waktunya. Wa inna Yunusa laminal mursalin. Allah berfirman, idz abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah ketika Yunus abaqa. Abaqa itu artinya melarikan diri. Ada istilah budak abik. Kenapa disebut melarikan diri? Karena belum ada izin sudah meninggalkan kampungnya. Sehingga dihukum oleh Allah. Sampai Nabi Muhammad diperingatkan oleh Allah, wala takun kasahibil huti idz nada wa huwa makdzum. Janganlah kamu meniru seperti sahibul hut, orang yang ditelan ikan. Siapa? Yunus. Jangan kamu tiru orang yang ditelan ikan itu, yaitu Yunus. Wala takun kasahibil huti idz nada wa huwa makdzum, ketika dia berdakwah tapi dalam kondisi emosi. Laula an tadarakahu rabbuhu, andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak menegur beliau, maka beliau akan menjadi orang yang meninggalkan dakwah. Sehingga Nabi Yunus itu salah satu contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Beliau sempat meninggalkan dakwah karena gak kuat dengan ujian dakwah. Ada banyak Pak, misalnya Pak, ya mungkin bisa kita sebut ustadz ya, yang dulu waktu beliau berdakwah punya banyak ujian ya. Kemudian murid-muridnya diajari gak paham-paham ya. Maklum sudah faktor U ya. Lalu mutung, udahlah daripada dapat murid kayak gini tak tinggalin aja. Beliau tidak
Sabar. Sabar ini kalau tidak dilakukan, pilihannya dia tinggalkan. Artinya dia bisa beralih di posisi yang lain. Nabi Muhammad SAW kan pernah ditawari kayak gitu ya. Muhammad, kamu itu pengen apa? Kalau kau pengen harta, kita kumpulkan ini. Emas-emas yang ada di sini tak kasihkan ke kamu. Kalau kau pengen tahta, kita nobatkan kamu untuk jadi raja. Kalau kau pengen wanita, kita pilihkan yang paling cantik. Silahkan kau jadikan istri. Syaratnya satu, tinggalkan dakwah. Pilihan pertama, disenangi jurusan ekonomi. Ya. Pilihan kedua, disenangi jurusan politik. Ya. Pilihan ketiga, semua jurusan. Pak. Tapi Nabi SAW tidak menghendaki itu. Sehingga pada posisi ketika mereka ngasih pilihan-pilihan tadi, Rasulullah SAW diminta untuk meninggalkan dakwah. Apa beliau setuju, Pak? Semua penawaran itu beliau tolak. Sampai ada orang berpikir kayak gini, kenapa beliau waktu dikasih pilihan jadi raja kok nggak diambil? Kan setelah jadi raja, punya kekuasaan, tinggal maksa saja. Oh, nggak segampang itu. Sehingga ketika dijadikan raja itu pun ada syaratnya, harus meninggalkan dakwah. Maka jamaah dalam hal ini yang perlu kita perhatikan bahwa sabar dalam dakwah itu berat. Nah, dakwah ini kan pimpinannya adalah para nabi, lalu dilanjutkan oleh para dai. Turunannya adalah siapa? Masyarakat. Saya sebut mad'u. Para dai melanjutkan estafet dakwahnya para nabi, kemudian disampaikan ke mad'u. Mad'u ini adalah jamaah yang belajar. Ini butuh sabar ngajari, ini butuh sabar belajar. Lebih berat mana? Lebih berat mana? Guru sama murid lebih berat mana? Yang benar. Ngantuknya murid itu berat loh, Pak. Ya, ngantuk itu bolak-balik lihat jam nih, kapan selesai? Apalagi jam-jam sensitif kayak gini. Ini waktu kritis lah ini ya. Habis makan, dingin, didongengi, merem itu biasanya. Kita buat kesepakatan aja ya, 1 merem kajian selesai. Suruh keluar yang merem. Oh, suruh keluar. Baik. Jadi lingkaran ini kita perlu sadar, posisi kita itu saya ada di sini. Apa sih peran saya untuk melanjutkan estafet dakwah para nabi? Oh, saya nggak bisa ngajar, bisa saya hanya belajar. Baik, maka kamu tolong sabar di situ. Ketika kita hanya di posisi sebagai seorang pelajar, saya bisa belajar, tolong sabar di situ. Semoga nanti bisa punya peran untuk turut serta menyebarkan risalah Rasulullah SAW sebisa yang kita lakukan. Baik, ini sebatas pengantar ya terkait bagaimana sabar dalam belajar. Selanjutnya kita mau belajar tentang harta melimpah. Terus apa lagi tadi, Pak? Membawa berkah. Terus bahagia. Apa lagi? Jangan sengsara. Masuk surga. Tambah semah, tahu tambah? Semah nggak tahu, Pak? Semah itu bahasa Jawa, artinya istri. Baik. Nah, semua orang punya harapan seperti ini, Pak. Cuman sekali lagi tadi kita sampaikan di awal bahwa Allah tidak letakkan kebahagiaan ada pada harta. Buktinya para nabi yang Allah utus, banyak di antara mereka yang mengalami ujian materi. Entah ujian ekonomi, ujian fisik, dan seterusnya. Dan semuanya dalam kondisi yang sama, ketika mati, 0. Nggak ada warisan. Walaupun dia seorang raja. Nabi Daud raja ya, tapi beliau tidak meninggalkan warisan harta. Beliau meninggalkan warisan status sebagai raja, sehingga Sulaiman melanjutkan, tapi tidak meninggalkan warisan harta. Sulaiman juga sama, beliau raja, tapi beliau tidak meninggalkan warisan harta. Karena sudah menjadi aturan bagi para nabi,
Inna ma'syaral anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma. Para nabi tidak meninggalkan warisan uang, dinar maupun dirham, tapi mereka meninggalkan warisan apa? Ilmu. Baik. Andaikan harta itu sumber kebahagiaan, tentu makhluk yang paling Allah cintai, yaitu para nabi, akan Allah jadikan sebagai manusia paling banyak materinya, paling kaya. Karena Allah menghendaki mereka lah yang paling bahagia. Tapi ternyata tidak demikian. Miskin itu bisa bahagia nggak? Hah? Bisa? Bisa nggak Pak? Dalam kondisi miskin bahagia? Hah? Bisa ya? Hidup miskin bahagia. Wah, jadikan quote hari ini. Orang akan menganggap, iki bener apa sing nulis iki? Jangan-jangan udah edan. Karena nggak sinkron dengan apa yang dipahami umumnya orang. Kok bisa miskin itu bahagia? Sebab definisi orang bahagia itu ketika dia mendapatkan layanan materi yang merasa enak ketika dimakan, enak ketika dipakai, enak ketika dimanfaatkan, enak fisik, itulah bahagia. Sehingga kalau boleh kita petakan ya. Kita semua sepakat bahwa dalam diri manusia ada unsur jasmani. Satunya rohani ya. Masya Allah. Seperti kajian siang ini ya. Habis makan kajian kan, jasmani rohani ya. Baik, umumnya manusia memahami yang namanya bahagia itu bahagia ini. Enak dimakan, enak dipakai, kendaraan nyaman, rumah nyaman, lingkungan nyaman, itu ini. Padahal sebenarnya bahagia yang sejati ada di mana? Di sini, Pak. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut jangan kalian tertipu dengan dunia. Itu maksudnya jangan kalian berpikir bahagia itu cuma di sini. Sebab kalau bahagia di sini, muslim dan non-muslim sama. Non-muslim memahami bahagia ya ini. Binatang juga sama. Ngertinya mereka binatang yang nyaman itu ya ini. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwasanya ada kebahagiaan yang kedua. Inilah kebahagiaan para nabi. Kita sebut kebahagiaan para nabi. Allah letakkan kebahagiaan para nabi ada di kebahagiaan rohani, bukan kebahagiaan jasmani. Memang Allah berikan fasilitas kepada mereka berupa fasilitas jasmani. Misalnya Nabi SAW dikasih oleh Allah kerajaan. Ada yang diberi sebagian kekayaan, tapi itu tidak sampai di bawah hingga mati. Dalam arti mereka tidak jadikan itu sebagai warisan. Dan tidak dinikmati semua. Nabi Muhammad SAW menikmati yang beliau dapatkan, sisanya disedekahkan. Udah? Jadi kita sepakat kebahagiaan hakiki ada di sini. Baik. Cuman nggak semuanya, Pak, bisa merasakan di bagian ini illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Qala Syekhul Islam. Beliau mengatakan, Inna fid dunya la jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak merasuki surga, inna fid dunya la jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di surga ada, di dunia ada surga. Siapa yang tidak pernah memasuki surga dunia, maka dia tidak akan memasuki surga akhirat. Apa yang dimaksud dengan jannatud dunya? Apa yang beliau maksud dengan surga dunia itu?
Yang dimaksud surga dunia itu adalah orang merasakan bahagia ketika ibadah. Kalau orang tidak pernah merasakan bahagia ketika ibadah, maka dia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk bahagia di akhirat. Kenapa, Pak? Karena kalau ini nggak punya, dia nggak mau ibadah. Sehingga mereka yang menganggap ibadah itu musuh bagi dia, beban bagi dia, nolak ibadah, gimana dia bisa masuk surga akhirat? Dan alhamdulillah semua mukmin punya ini meskipun bertingkat. Semua mukmin punya ini meskipun bertingkat. Ada yang dia punya seperti ini dalam posisi paling maksimal. Itulah para nabi. Maka Nabi SAW merasakan kebahagiaan ketika kapan, Pak? Rasulullah SAW merasakan bahagia ketika kapan? Ya, sholat. Beliau pernah mengatakan gimana? Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan dijadikan ketenangan hatiku, kenyamanan batinku ketika sholat. Maka saat beliau sholat, di saat itulah beliau merasakan ketenangan batin, kenyamanan. Seperti orang ketika sedang berada di puncak gunung, terbayar semua capek gue. Padahal dia ketika naik ke gunung, keluar duit banyak, tenaga banyak, begitu sampai puncak, apa kata dia? Ya, terbayar semua lelah saya hanya dengan melihat alam itu. Padahal itu baru secuil dunia yang gak ada bandingannya dengan nikmat Allah di akhirat. Tapi orang kadang sering ngomong kayak gitu ya. Baik, karena dalam pandangan dia kebahagiaan itu hanya ini, Pak. Apa yang terlihat oleh mata, apa yang bisa dirasakan oleh mulutnya, apa yang bisa didengarkan oleh telinganya. Dia tidak bisa merasakan kebahagiaan ini. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan ketenangan hatiku ketika salat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika punya masalah yang beliau lakukan apa? Salat. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza jadzabahu amrun shalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika punya masalah des gitu. Beliau salat. Kalau orang sekarang kan punya masalah kemana? Jalan-jalan, ya. Healing, ya. Shopping, mancing, traveling, camping. Masya Allah. Belum touring ya. Ya, intinya karena mereka tidak punya pelarian bahagia kecuali hanya yang sifatnya jasmani, maka saat mereka punya masalah, yang mereka cari kayak gitu. Lagi jalan-jalan, kenapa? Suntuk di rumah, bosan sama istrinya misalnya ya. Terus bapaknya jalan-jalan. Ibu-ibunya juga gitu. Sehingga dia ketika shopping seneng gitu. Sampai di rumah suntuk lagi, shopping lagi. Ya. Suami istri masuk ke swalayan ya. Masya Allah, istrinya bahagia sekali. Nah, begitu sampai di kasir, bayar. Yang satu seneng, satu senep. Baik. Selanjutnya, hal yang perlu kita sadari ya. Namanya jasad, fisik ya Pak. Jasad ini makin lama makin apa Pak? Badan ini makin lama makin apa? Makin lemah. Pasti itu. Karakter hidup di dunia beda dengan penduduk surga ya. Penduduk surga kan makin lama makin cakep, ibu-ibunya makin cantik, makin seger. Kalau penduduk dunia makin lama makin lemah. Ini karakter dunia. Sudah? Pada posisi ketika orang itu lemah, apa yang turun, Pak? Semua kemampuannya, termasuk kemampuan merasakan kenikmatan. Iya. Usia berapa, Pak? 64. Makanan apa yang sudah rasanya nggak enak? Makanan bayar. Makanan bayar ya. Kalau bayar terasa pahit Pak ya. Baik. Di usia 30, 40 orang belum takut dengan gula ya. Sehingga dia Masya Allah gas. Semua makanan gas gitu kan.
Karena dia masih merasa aman. Dia makan apapun merasa aman. Saat di usia tertentu, saya habis makan ini kok rasanya nggak enak ya. Habis makan ini rasanya nggak enak. Pernah merasakan kayak gitu, Pak? Belum, alhamdulillah sehat ya, Masya Allah. Baik. Beberapa orang misalnya, saya habis makan ini rasanya kemeng semua, Pak. Habis makan ini cenut-cenut rasanya nggak enak. Seperti itulah fisik. Sampai pada titik tertentu, ya, kita tulis di sini, kemampuan merasakan nikmat. Kemampuan merasakan nikmat hilang. Yang saya maksud nikmat fisik ya. Kemampuan merasakan nikmat fisik hilang. Gigi sudah tinggal satu. Sate nggak bisa ngunyah. Cuman dimut dilek. Cuman dimut ditelen ya. Terus apa lagi? Makan ini pantangan, ini nggak boleh. Ini pantangan. Ini rasanya pahit. Sampai pada titik tertentu rasanya pahit. Saya pernah sholat di samping orang yang umur 80-an. Terus dia bilang, aku nek mangan apa-apa wis ra enak, Mas. Terus gimana, Pak? Seperti alek-alek wae. Saya telan-telan aja. Dia ngakui sendiri, makan apapun sudah rasanya nggak enak. Ini sudah hilang, Pak. Diajak jalan-jalan, naik kendaraan mabuk. Naik pesawat pusing. Sehingga apa yang bisa dia rasakan? Kenikmatan, kemampuan dia merasakan kenikmatan fisik hilang. Atau minimal berkurang, itu pasti. Siapapun yang Allah beri usia panjang hingga fisiknya turun akan mengalami ini. Makanya berlatihlah untuk memindahkan nikmat ini ke sini. Ya, pindahkan. Ini nggak bisa, Pak, instan tiba-tiba gitu nggak bisa. Butuh proses. Sehingga orang yang sampai tua, jauh dari agama, nggak pernah kenal yang namanya merasakan indahnya bacaan Quran. Dia nggak bisa baca Quran. Kadang sholat sering bolong-bolong, nggak bisa merasakan lezatnya ibadah. Kok tiba-tiba ketika tua saya ingin seperti ini? Ya nggak bisa. Ini melalui apa, Pak? Proses. Dia satu demi satu bertahap untuk belajar bagaimana merasakan nikmatnya sholat. Sekarang saja misalnya, Pak, ketika Bapak sholatnya, pernah nggak Bapak di tengah sholat, setelah ini saya mau ini. Nah, Masya Allah. Di tengah sholat, sambil menyusun itinerary kegiatan. Hah? Jadi ingat. Yang belakang juga kayak itu? Sama? Oh enggak? Masya Allah. Enggak salah. Jadi seakan-akan kita ketika sholat tuh kita itu jadi orang yang sangat sibuk. Sampai agenda kita pasca ini kita direncanakan. Habis ini saya akan ini, habis ini. Sampai yang tadi sempat lupa, keinget ya? Oh iya ya, tadi saya belum ini ya. Saya tadi belum ini. Itu terjadi saat Anda sholat dan baca Quran. Baca Quran baru dapat 2-3 bukan lembar ya, baris. Itu, iya saya tadi belum ini, ditinggalin gitu. Udah, ini nanti akan kelupaan. Terlupakan dia. Maka bagaimana kita bisa merasakan nikmat rohani kalau kita hanya berpikir nikmat jasmani? Sehingga perlu untuk dilatih. Bertahan dzikir perlu dilatih. Selesai subuh, yang biasanya sampai syuruk siapa? Kalau nggak ada kajian, tawadhu, nggak jawab ya. Nah, realitanya nggak pernah. Selesai subuh misalnya orang dzikir, wah teman-temannya sudah pada pulang semua ini, tinggal saya sendirian. Itu kan, setannya makin kuat, Pak ya. Ayo pulang, kamu kan belum jogging, kamu belum ini. Jadi dia akan mendapatkan banyak sekali keinginan untuk berkegiatan. Seolah-olah dia jadi orang yang sangat sibuk. Begitu salam sholat lupa semua, tidur dia. Wallahu a'lam. Makanya belajarlah untuk memindahkan ini. Kenikmatan jasmani kita pindahkan pada kenikmatan rohani. Belajar ini butuh proses. Karena ini nggak bisa instan.
Sehingga orang sakit bisa nggak nih merasakan kelezatan? Hah? Bisa. Orang miskin bahagia bisa? Bisa bahagia, Pak? Karena di sini, Pak, ini nggak mungkin bisa hilang. Inilah yang dulu pernah dinyatakan oleh seorang ulama tabi'in. Namanya Ibrahim bin Adham. Pernah dengar nama ini? Ibrahim bin Adham. Ini sezaman dengan Imam Malik, tabi'in ya. Ibrahim bin Adham pernah menyebutkan, "Lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi minal iman lajaladuna alaihi bisuyuf." Agak panjang, saya tulis enggak? Enggak usah ya. Tulis saja. Lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluki, andaikan para raja atau putra mahkota mereka tahu manahnu fihi minal iman, andaikan para raja dan putra mahkota mereka tahu kelezatan iman yang kami miliki, lajaladuna alaihi bisuyuf, maka mereka akan merebut nikmat itu dengan senjata yang mereka punya. Mereka akan kerahkan pasukan, kita serang ulama itu, kita rebut kenikmatan hatinya. Itu kalau tahu isi kenikmatan hatinya para ulama. Sayangnya raja nggak tahu, Pak. Misalnya ya, ada raja yang hasadnya luar biasa. Pokoknya nggak boleh ada manusia yang lebih hebat daripada saya. Semua yang merasa lebih nikmat daripada saya, tak ambil kenikmatannya. Misalnya kayak gitu ya. Ibrahim bin Adham mengatakan, andaikan para raja dan putra mahkota mereka mengetahui betapa nikmat iman yang ada pada hati kami. Ini kelas ulama lah ya. Mereka akan memperebutkannya dengan senjata mereka. Tapi karena mereka tidak merasakan itu, jadi mereka tidak merebutnya. Itulah kenikmatan, gak ada orang yang iri dengannya. Kenikmatan batin. Orang punya nikmat batin, tetangga Anda iri gak? Nggak tahu? Bisa jadi. Misalnya, kok bapak rajin sholat, saya iri sama bapak, ada Pak? Ayo rajin sholat bareng, gratis kok ya. Kalau iri dengan materi kan banyak ya. Iri karena ada orang punya kenikmatan batin. Ada? Siapa? Ghibtoh. Ghibtoh itu berharap mendapatkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain tanpa ada keinginan nikmat itu hilang dari pemiliknya. Itu ghibtoh. Jarang ada fenomena seperti itu. Rata-rata nikmat yang membuat orang itu iri adalah nikmat materi, ya. Kekayaan, jabatan, dan materi yang lain. Itu mungkin. Tapi kalau ini tidak ada. Ada nggak Pak orang yang iri sama anaknya orang lain? Ada. Wah, bapak itu punya anak yang berbakti, anaknya sukses sehingga bisa mengangkat orang tuanya, anaknya punya status sosial dan seterusnya. Ada, banyak ya. Iri sama anak ya. Iri sama harta banyak, iri sama jabatan banyak, karir banyak. Tapi iri di sini jarang sekali dan mungkin hampir nggak ada. Makanya Ibrahim bin Adham berani mengatakan seperti ini karena raja nggak tahu isi kenikmatan batin kami. Dari sinilah walaupun orang itu dalam keadaan ya, walaupun orang itu dalam keadaan miskin atau sakit ya, silakan boleh bergabung langsung. Walaupun orang itu dalam keadaan apa? Miskin. Walaupun orang dalam keadaan miskin atau dia dalam keadaan sakit, bisa nggak dia dapat kenikmatan rohani? Bisa. Dari sinilah kita bisa memahami pernyataan yang pernah disampaikan oleh Abu Dzar. Abu Dzar pernah mengatakan, al-faqru ahabbu
ilayya minal ghina wal maradu ahabbu ilayya minas sihha. Fakir, miskin lebih saya sukai daripada kaya. Sakit lebih saya sukai daripada sehat. Apa ada yang kayak gitu? Padahal kita kalau sakit kapan sembuh, kapan sembuh, kapan sembuh. Dosa saya apa? Ini kok nggak sembuh-sembuh. Oh, lupa dosanya toh. Padahal banyak. Kenapa sampai beliau mengatakan seperti ini? Karena Abu Dzar menyadari ibadah disebabkan ujian dunia itu kan ada dua ya. Nikmat ujian nggak Pak? Ujian. Musibah juga ujian. Ini kan cuma ada dua. Kalau nggak syukur, satunya apa lawannya? Sabar. Syukur itu ibadah ketika dapat nikmat. Allah Maha Adil, masing-masing dikasih ibadah, tapi bentuknya beda. Sabar itu ibadah ketika orang dapat musibah. Abu Dzar merasa saya lebih bisa menikmati sabar daripada syukur. Saya bisa lebih menikmati sabar daripada syukur. Ada orang yang dia bisa nangis karena ini. Belum tentu dia bisa nangis karena ini. Ada orang yang lebih bisa merasakan kedekatan dengan Allah karena ini, karena sabar. Belum tentu dia bisa merasakan yang sama karena syukur. Sehingga dia jadi, saya sekarang jadi rajin bangun sepertiga malam yang terakhir Pak. Jadi rajin tahajud. Kenapa? Suami saya nikah lagi. Nah itu contoh ya, contoh. Hikmah poligami, betul Pak? Hah? Setuju gak Pak kayak gitu? Mau bilang iya kok takut. Dalam posisi ketika misalnya seorang istri dapat musibah, itu musibah bukan Pak? Hah? Maksud sih musibah? Misalnya ya, dalam posisi ketika orang lagi sedih, bisa nggak muncul seperti itu? Jadi terbangun di malam hari lalu nangis, tahajud. Padahal dia kalau dapat nikmat belum tentu dia bisa kayak gitu Pak. Ya. Sehingga saat orang punya masalah, dia jadi termotivasi untuk ibadah. Banyak seperti itu. Itu yang dimaksud perkataan Abu Dzar. Saya bisa lebih merasakan dekat dengan Allah saat saya punya masalah dibandingkan ketika saya punya nikmat. Sehingga orang dapat nikmat belum tentu dia bisa merasakan lezatnya ibadah. Tapi saat dia punya masalah, dia bisa merasakan lezatnya ibadah. Nah, Abu Dzar memahami kenapa saya lebih suka di situ, karena di sini saya bisa merasakan bahagia walaupun miskin dan sakit pada kebahagiaan rohani. Baik. Dan sekali lagi ini butuh latihan. Maka seorang nabi walaupun kondisi beliau sangat terbatas hidupnya, beliau tetap bahagia. Suasana apa yang membuat Umar menangis karena keterbatasan Nabi SAW? Melihat Rasulullah SAW tidur di tikar, kemudian ketika bangun bekas. Ya. Pernah nggak Bapak tidur bekas spring bed? Hah? Ini seorang nabi. Umar waktu itu, jadi Nabi SAW itu kan pernah mengilak istrinya. Tahu ilak Pak? Hah? Bersumpah untuk tidak mendekati istri, itu namanya ilak. Beliau mengilak seluruh istrinya selama 1 bulan. Akhirnya Nabi SAW tinggalkan seluruh rumah yang ada istri beliau, dan beliau tinggal di sebuah gubuk milik orang Ansor yang ada di kebunnya. Dan gubuk itu punya, orang Jawanya punya amben ya, apa, balai-balai yang agak tinggi gitu ya, dipan yang agak tinggi, dan itulah tempat tidurnya Rasulullah SAW. Di belakangnya ada ruangan kecil ya, mungkin seperti
dapur. Umar masuk dalam kondisi Nabi SAW sedang tidur siang. Karena nggak ada wanita, maka sahabat sering berkunjung masuk. Karena nggak ada wanita di situ. Kemudian beliau masuk ke dalam. Di dapur Nabi SAW hanya ada mangkok yang berisi air. Nggak ada snack seperti sebelah tadi, Pak. Padahal itu Nabi, Pak. Ya. Ya mungkin kalau di zaman sekarang kan ada raja Persia seperti itu. Tapi Anda yang merupakan penguasa setengah dunia. Setengahnya milik Muslim, setengahnya non-Muslim. Yang non-Muslim dibagi dua, Persia sama Romawi. Seperti ini kondisi Anda. Apakah Rasulullah SAW iri dengan mereka? Tidak. Beliau tidak mengatakan, tenang, besok akan kita kuasai kerajaannya. Beliau tidak menyampaikan seperti itu. Tapi yang beliau sampaikan apa? Ama tarda in kana lahumud dunya walanal akhirah. Apa kamu tidak bahagia, wahai Umar? Kalau mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat. Jadi walaupun dibandingkan dari sisi materi dan beliau kalah dari sisi materi sebagaimana yang dialami oleh para raja, tapi Nabi SAW gak iri. Beliau kembalikan kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ama tarda in kana lahumud dunya walanal akhirah. Tayyib. Selanjutnya, lalu dalam masalah ini bahagia ketika kita dalam kondisi seperti ini. Kalau kita sedang kaya dan sehat, bisa nggak Pak mengantarkan kepada kebahagiaan rohani? Seharusnya bisa, Pak. Ya. Gimana caranya? Ya cukup sederhana. Ya. Ya. Saat miskin dan sakit orang bisa dapat kebahagiaan rohani. Sekarang saat kaya dan sehat, bisakah orang mendapatkan kebahagiaan rohani? Harusnya bisa. Harusnya bisa, begitu? Intinya syukur. Bisakah orang merasakan kebahagiaan ketika dia bersyukur? Bisa. Kebahagiaan ketika bersyukur adalah ketika dia merasa alhamdulillah Allah kasih saya banyak fasilitas sehingga saya bisa beribadah yang mungkin tidak bisa beribadah yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu. Itulah kondisi orang kaya sahabat. Sehingga orang-orang miskin di kalangan para sahabat, mereka datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya, mereka memborong pahala. Beliau tanya, yang terjadi apa? Yasumuna kama nasum, yusalluna kama nusalli, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Kita sholat sebagaimana mereka sholat. Mereka bisa puasa sebagaimana kita puasa. Tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka punya, yang kami nggak bisa. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, miskin muhajirin, mereka iri kepada apa? Kaya muhajirin. Irinya di sisi apa? Ibadahnya, bukan materinya. Iri mereka, orang miskin muhajirin kepada orang kaya muhajirin, bukan materinya, tapi iri mereka bisa melakukan ketaatan, kami nggak bisa. Makanya bagi para sahabat muhajirin yang miskin ya, ngelihat orang kaya tapi nggak ibadah, mereka nggak iri sama sekali. Buat apa jadi kayak gitu? Bagi sahabat miskin muhajirin, memandang orang kaya yang tidak ibadah, bagi mereka nggak ada yang perlu untuk dibanggakan dan nggak ada yang perlu diirikan. Beda dengan yang ini, kaya muhajirin yang bisa ibadah. Maka dengan sebab kekayaan, dia punya peluang ibadah yang lebih. Nah, kalau ini ternyata kosong, ya sama saja. Di mana dia bisa merasakan kebahagiaan rohani. Ibadah lebih ada banyak ya. Bisa ibadah haji, umroh, terus apa lagi Pak? Ibadah menderma. Baik, sedekah itu bahagia enggak? Atau susah? Sedekah itu bahagia atau susah Pak? Normalnya kan susah ya. Duit saya kurang kan. Umumnya manusia ketika bersedekah, dia mungkin merasa berat untuk melepaskannya. Apalagi saat awal. Saat dia pertama kali mengeluarkan, rasanya berat. Begitu sudah dikeluarkan, kepikiran terus.
Kotak infak lewat ya. Terus Bapak Ibu buka dompet. Ada ya 100.000, 20.000, 10.000, 5.000. Pilih mana? 5.000. 5.000. Masya Allah. Ibu-ibu berapa? Semuanya. Nanti minta lu suaminya lagi ya. Baik. Ya, di saat inilah sebenarnya orang punya peluang ibadah yang itu membuat para muhajirin yang miskin merasa iri. Kekayaan yang dia punya bisa melakukan ibadah sehingga muhajirin yang miskin nggak bisa melakukan seperti ini. Orang bisa bahagia ketika sedekah. Dia merasakan alhamdulillah saya bisa punya pahala sedekah. Sehingga saat dia bayar sedekah, dia berterima kasih kepada penerima. Terima kasih Pak ya, sudah nerima sedekah saya. Masya Allah. Bisa kayak gitu Pak. Padahal biasanya normalnya gimana? Nah, kebalikannya. Makanya kalau saya tanya Pak, sebenarnya siapa sih yang lebih diuntungkan Pak? Tangan di atas atau tangan di bawah Pak? Yang benar. Ini pemberi, ini penerima. Udah? Ini pemberi, ini penerima. Siapa yang lebih diuntungkan? Pemberi atau penerima? Hah? Yang lebih diuntungkan? Hakikatnya kan ini ya, pemberi. Teorinya gitu. Realitanya ini. Ada enggak ketika orang memberi dan dia merasa berjasa? Banyak. Makanya dalam Al-Quran ada larangan untuk mengungkit-ungkit. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian batalkan sedekah kalian bil manni wal adha, dengan cara mengungkit-ungkit dan menghina. Bolak-balik jaluk, bolak-balik cuman minta. Ini yang terakhir. Jadi sambil bentak, sambil menghina, kan ada ya. Atau orang kok nggak produktif, bisanya cuman minta. Komentar seperti itu bisa menghapuskan pahala sedekah. Atau dia ungkit-ungkit, kamu kan dulu sudah pernah saya kasih, masa kayak gini sama saya? Masa sama saya kok nggak sopan kayak gini? Itu apa? Mengungkit-ungkit. Mengungkit ini bisa menghapus pahala. Sehingga umumnya, normalnya manusia, pemberi merasa berjasa kepada penerima, atau penerima merasa utang budi kepada pemberi. Itu normalnya, umumnya. Padahal sebenarnya ini yang lebih diuntungkan. Kalau nggak ada yang mau nerima, dari mana dia punya peluang dapat pahala zakat, dapat pahala sedekah? Nggak ada Pak. Pak, ini sedekah dari saya. Mohon maaf Pak, kami nggak nerima sedekah Bapak. Nyari dia. Oh, kesulitan nyari orang miskin, bingung dia. Negara mana yang kesulitan nyari orang miskin? Dubai. Banyak Dubai. Brunei, Qatar. Penduduk asli Qatar kan semuanya kaya ya. Maka mereka mendatangkan orang miskin dari luar. Masya Allah. Serius. Domestic helper kan itu yang penerima zakat. Kemudian pekerja-pekerja keras yang dari India, Pakistan, atau Bangladesh, mereka itu sebagai penerima zakat. Jadi penduduk aslinya sudah nggak ada, mau dikasihkan ke penduduk asli yang fakir miskin itu nggak ada. Maka mereka hanya bisa kasihkan ke fakir miskin dari Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh. Nomor 1 Indonesia tadi ya. Sri Lanka dan yang lainnya. Andaikan misalnya Pak, semua penduduk asing tadi semuanya pulang, ekspatriat nggak ada itu di Qatar. Dia mau kasihkan ke siapa? Harus kirim ke luar negeri. Repot ya. Makanya bisa memberi dan ada yang menerima, ini berjasa. Seharusnya kebahagiaan itulah yang terjadi pada pemberi. Karena itu Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang karakter penduduk surga. Di antaranya adalah wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah
La nuridu minkum jazaan wala syukura. Ada kalimat innama nut'imukum liwajhillah. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi sedekah murni untuk mengharapkan wajah Allah. Kami tidak mengharapkan balasan maupun rasa terima kasih dari kalian. Jadi Bapak tidak perlu merasa utang budi dengan saya. Ini saya kasih, silakan Bapak terima. Bapak nggak perlu mikir, wah saya telah berbanyak berutang. Enggak, saya terima kasih Bapak sudah mau menerima sedekah saya. Semoga sedekah saya diterima oleh Allah. Jadi balasannya di sini. Harapan dia apa? Ingin mendapatkan balasan dari Allah. Sehingga di posisi ini Pak, apa yang bisa dihadirkan orang untuk bahagia? Dia merasakan semoga saya dirahmati, diberi rahmat oleh Allah. Pada posisi ketika Bapak berbuat baik kepada orang lain dengan sedekah, ada nuansa dalam hati, semoga Allah memberikan banyak rahmat kepada saya. Itulah yang membuat kita jadi lebih bahagia ketika kita menderma. Udah? Sedekah orang masa silam luar biasa Pak. Saya mau sedikit cerita. Punya buku Kode Etik Pengusaha Muslim? Enggak punya. Baik. Saya punya buku tipis bukunya ya. Yang enggak sampai 200 halaman. Judulnya Kode Etik Pengusaha Muslim, buku kecil. Itu buku saya cerita tentang ada seorang ulama tabi'in namanya Imam Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad. Imam Laits bin Sa'ad ini termasuk di antara ulama yang sangat dermawan. Ukuran dermawannya gimana? Diceritakan oleh Ad-Dainuri bahwa pendapatan Laits bin Sa'ad dalam setahun itu mencapai 20.000 dinar. Setahun ya? Setahun. Berarti kalau per bulan berapa? Bagi 12 Mas. Bagi 12 berarti berapa? 1.600. 1.650 dinar. 1 dinar berapa? 4,25. 1.650 kalikan 4,25. Hah? Hah? Per gram 4,25 gram kalikan ini berapa jadinya? Berapa kilo? Hah? 7 kilo. Nah, anggaplah 7, berapa? Kok kalkulatornya beda tuh? 7,7 atau 7,1? 7,1 ya. 7,1 kilogram per bulan. Emas ya Pak, bukan Lombok lah ini. Sudah? 7,1 kilogram emas per bulan. Udah nggak usah nyebut angka Indonesia ya. Konversi ke IDR Pak, malu kayaknya kita. Baik, tapi beliau mengatakan ma wajabat alayya zakatu qat. Aku tidak pernah kena kewajiban zakat. Segede ini nggak kena kewajiban zakat, kemana duitnya? Zakat itu kan selama setahun ya, haul. Nah, belum sampai setahun duitnya sudah di bawah nisab. 7,5 kilo, padahal nisab itu cuma 85 gram. 85 gram kena nisab. Ini 7,5 kilo per bulan. Kemana duitnya? Dibagi-bagikan. Ada ulama yang dikasih 1.000 dinar. 1.000 dinar berarti 4 kilo. Kita kasih 4 kilogram emas.
Mana ada orang sedekah segede itu. Imam Malik pernah dikasih 500 dinar, 2 kilo. Ada yang dikasih sekian kilo, banyak sekali. Makanya pantas saja habis belum sampai 1 tahun. Dan beliau berpesan kepada yang dikasih, sin bihadhil hikmah allati atakallah. Tolong jaga hikmah yang Allah berikan kepadamu dengan cara diajarkan kepada masyarakat dan gunakan ini sebagai nafkah. Wis ra usah mikir kerja, ini nafkah untuk kamu dan keluarga, fokus dakwah. Itu yang beliau maksudkan. Sehingga Imam Laits bin Sa'ad, kenapa duitnya banyak habis? Ya, untuk mendanai orang-orang yang membutuhkan biaya agar mereka bisa fokus dakwah. Zaman sekarang kayaknya nggak ada ya. Ada nggak? Ada, tapi mungkin tidak di Indonesia. Mahasiswa UIM itu per bulan dapat 700 atau 800 real ya. Ya, itu yang S1, nanti S2 ada berapa lagi saya nggak hafal. Libya dapat ya. Itu uang saku. Nah, mereka mengeluarkan duit dalam jumlah banyak tadi ya, karena mereka berharap saya tidak punya peran apapun untuk menyampaikan ilmu. Semoga dengan ini yang bisa menyampaikan ilmu tetap terjaga semangatnya, tidak sibuk nyari dunia, tidak sibuk dolanan travel ya. Karena dia bisa ngajar. Terus terang Bapak ya, godaan di dunia travel ini memang berat. Ada info seorang doktor Pak, dari UIM gak ngajar karena sibuk travel. Ya, paling kajiannya cuma sekali 2 kali ya. Namanya bolak-balik bimbing jamaah ya kayak gitu jadinya. Jadinya intensitas untuk mengajar berkurang. Salah satunya saya harus kerja, saya harus seperti ini. Masih banyak Pak, beberapa teman yang saya jumpai di pondok yang ada di Jogja, sebulan gaji beliau 800.000, sekian ratus ribu, di bawah 1 juta. Terus jualan susu kedelai, jualan ini, jualan. Jadi ngajar sambil jualan. Bisanya hanya itu. Mereka tidak bisa target untuk lebih dari itu. Dan mereka ngontrak ya, dengan per bulan misalnya cuma 200.000, per bulan 300.000. Baik. Nah, kita berharap kalau memang tadi ya, harta melimpah, berkah dengan bahagia dan sedekah, ya larinya yang kayak gini. Bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi kaya yang Allah berikan kepada kita untuk bisa membahagiakan orang. Fa inna as'adan nasi, ya. Gimana bunyinya? As'adun nas man as'adan nas. As'adun nas man as'adan nas. Manusia yang paling bahagia adalah yang bisa membahagiakan yang lain. Nah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Cukup, ada yang ngantuk enggak sebentar? Cek dulu. Ya, tapi yang merah-merah ada ya sebenarnya. Pengen merem jadi. Baik, selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Ini Bang. Anggaplah jadi moderator. Yang mau bertanya silakan. Malu bertanya. Hah? Biasanya ujung berita. Jangan pura-pura. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas ilmunya Ustadz, bermanfaat sekali. Mudah-mudahan bisa sering ya Ustadz kesini.
Eh, iya. Ini testimoni Ustaz. Em, Pertanyaannya berkaitan dengan tadi yang dijelaskan tentang bagaimana kita mengupayakan kebahagiaan jasmani dipindahkan menjadi kebahagiaan rohani. Ini berkaitan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana caranya ya Ustadz agar kita bisa menjaga hati gitu ya? Karena memang fitnah atau godaannya ketika kita diberikan nikmat uang itu berat sekali gitu dibanding ketika kita diberikan cobaan dikasih hutang sama Allah. Artinya ketika kita punya uang itu tiba-tiba gini, ketika kita belum punya uang cita-cita kita tuh banyak sekali gitu. Ingin umrohin A, ingin kasih sepupu kita uang karena mungkin anaknya tidak bisa sekolah. Tapi ketika uang itu datang di kita, tiba-tiba kebutuhan kita tuh banyak banget gitu. Dan pada akhirnya apa yang kita cita-citakan untuk diberikan ke orang lain jadinya di-courting gitu loh Ustadz. Yang tadinya mau umrohin tiba-tiba ya udahlah tahun depan aja, yang ini kita kasih, artinya tidak sebesar apa yang kita mau rencanakan. Nah itu satu. Dan yang kedua kadang-kadang juga terkadang kita mendapatkan rezeki, alhamdulillah Allah berikan itu pas gitu Ustadz. Dalam artian pasnya itu kadang-kadang mau diberikan tapi kita punya tabungan ingin berhaji gitu, sehingga kadang-kadang suka bingung. Ada saudara minta bantuan, tapi kita juga sedang lagi menabung haji gitu. Jadi kadang-kadang ini suka di dalam persimpangan. Nah, bagaimana Ustadz nasihatnya gitu ya untuk bisa menjaga hati agar bisa at least sedikit bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh siapa tadi namanya Pak Ustadz Lais bin Sa'ad supaya kita setidaknya setiap tahun itu tidak harus bayar zakat, tapi karena memang uang kita tuh sudah diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Baik. Yang pertama tadi berkaitan dengan ujian harta, atau sebelumnya tadi apa? Sebelum ujian harta. Ujian harta ya. Kita diberi oleh Allah ujian harta. Gimana caranya agar meminimalisir ujian kekayaan tadi? Kurang lebih yang bisa kita lakukan adalah seperti ini. Anda buat skala prioritas. Jadi mana yang lebih dulu harus saya wujudkan? Pertama adalah kewajiban. Kalau Anda punya kemampuan dan Anda belum haji, maka ini skala prioritas. Yang wajib dulu. Setelah yang wajib tertunaikan, berikutnya adalah skala prioritas berkaitan dengan penunjang ibadah wajib. Penunjang ibadah wajib itu, misalnya kalau haji bisa dengan umroh. Kalau zakat bisa dengan sedekah. Dah? Selanjutnya ibadah yang membuat kita jadi lebih berkah hartanya. Contohnya silaturahmi. Nabi SAW pernah menyebutkan man sarrahu ayyun sa'alahu fi atharih wa yubsata lahu fi rizqih falyasil rahimah. Siapa yang ingin agar umurnya dipanjangkan dan rizkinya ditambah, lakukan silaturahmi. Dana yang ibu miliki, jangan lupa sebagian digunakan untuk silaturahmi. Silaturahmi bisa dalam bentuk kita memberi kepada keluarga yang kita kenal atau keluarga kita, sehingga dengan itu hubungan tetap berlangsung dengan baik.
Baik, ini kurang lebih berkaitan dengan masalah prioritas. Jadi intinya Anda gunakan harta itu sesuai dengan skala prioritas. Dan itu butuh belajar ya. Bagaimana kita ketika menderma itu bahagia. Enggak semua orang bisa, Pak. Ada banyak orang ketika menderma dia rasanya berat sekali. Sehingga saat mengeluarkan dia rasanya berat. Saat sudah keluar rasanya gimana? Terngiang-ngiang terus. Kok tadi saya ngasih segitu ya? Padahal saya butuh ini. Pas ketemu pengen belanja, waduh nyesel saya. Kenapa tadi duitnya saya kasihkan ke sana? Jadi sampai ada orang yang mengeluarkan duit itu nyesel. Padahal saat dia mengeluarkan duit tujuannya untuk ibadah. Dia menyesal apa yang sudah dia lakukan. Nah, karena dia nggak tahu skala prioritas. Selanjutnya, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan, atau begini, saat Allah jadikan kita dalam kondisi belum punya apa-apa, masih belum punya tabungan lagi nol. Satu prinsip ya, jangan berjanji, ini bahaya. Ada firman Allah di surat At-Taubah menceritakan tentang orang yang dihukum oleh Allah dengan kemunafikan. Allah berfirman di surat At-Taubah, surat At-Taubah ayat kalau nggak salah 39 atau berapa, coba dicek Mas. Masalah harta 39, coba. Hah? Coba dibuka. Saya nggak bawa HP ini. At-Taubah. Gimana bunyinya? Mereka tidak memelihara hubungan kerabat terhadap. Oh, bukan itu. Oh, apa? 39 ya? 39 jika kamu tidak berangkat. Coba saya pinjam. At-Taubah. Jadi ada orang yang dia berjanji di hadapan Allah kalau dia diberi kekayaan maka dia akan bersedekah. Bisa searching nggak ini Pak? Pakai Arab bisa? Oh nggak bisa ya. Jika Allah nggak bisa ya. 75. Ya, ayat 75, mohon maaf ya. Wa minhum man ahadallah. Coba dilihat ya. At-Taubah ayat 75. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Wa minhum, di antara mereka orang munafik itu, man, ada orang yang ahadallah, berjanji di hadapan Allah, la in atana min fadlihi, kalau nanti Allah berikan kekayaan untuk kami, lanasaddaqanna, maka kami akan bersedekah, walanakunanna minas salihin, dan kita akan banyak beramal agar jadi orang soleh. Itu sebelum punya ya. Falamma atahum min fadlihi, ketika Allah sudah memberikan karunia untuknya, kelonggaran harta baginya, bakhilu, dia bakhil. Jadi kemarin saya pengen ngumrohin ini, saya pengen ini, begitu, wah kok butuhnya banyak ini ya di korto. Allah kasih saya kekayaan, saya akan ini, saya akan ini, saya akan ini. Ketika Allah kasih nggak diwujudkan, bakhilu bihi, dan dia bakhil, wa tawallaw wa hum mu'ridun, kemudian berpaling seolah-olah nggak pernah merasakan, nggak pernah ingat janjinya, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim, maka Allah hukum mereka dengan Allah berikan kemunafikan. Allah tutup hati mereka dengan kemunafikan ila yaumi yalqaunahu, sampai kiamat. Enggak bakalan selamat itu sudah. Bima akhlafu ma wa'aduhu, disebabkan mereka menyalahi janji yang mereka ucapkan di hadapan Allah, wa bima kanu yakdzibun, dan disebabkan karena kedustaan yang mereka lakukan.
karena mereka berdusta. Ini contoh sikap bahaya ketika orang itu berjanji kepada Allah, jika Allah ngasih ini, kalau Allah ngasih saya ini, maka saya akan ini, saya akan begitu dikasih, ternyata nggak dipenuhi. Makanya begini ya, munafik kecil itu janji kepada manusia diingkari. Ketika itu saking seringnya jadi munafik besar, janji di hadapan Allah diingkari. Nah, kalau sudah munafik besar, terkunci hatinya dan mendapatkan ancaman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik berada di keraknya neraka. Maka jangan sampai yang seperti ini. Anda boleh saja berencana, saya kalau punya harta saya pengen ini dengan rencana-rencana kebaikan, tapi jangan sampai mengucapkan janji. Demi Allah, jika Allah memberi saya sepertinya, itu bahaya ya. Tapi sebatas, ya saya berharap nanti bisa kayak gini. Sebatas harapan, rencana untuk beramal, boleh. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Menjaga hati biar bisa mencontoh Laits bin Sa'ad. Sanggup nggak mencontoh Laits bin Sa'ad? 85 gram emas itu berapa? Coba 85 gram emas 120 ya. Sekarang per gram berapa? 1,5 kali 85 berapa? 130 juta. Kalau ibu pengen seperti Laits bin Sa'ad, berarti saldo berapapun yang Anda punya dibuat turun di bawah 120 juta. Itu Laits bin Sa'ad. Jadi Laits bin Sa'ad itu saldonya tinggi, tapi dalam waktu setahun ngedrop sampai di bawah nisab, sehingga nggak wajib zakat. 130 sekarang ya. Sehingga misalnya saldo Anda 1M gitu ya. Bagi sampai mendekati Ramadan tinggal 120 misalnya. Nah, itu sudah seperti Laits bin Sa'ad. Kalau mau ditiru sesekali kayak gitu monggo ya. Tapi ya berat. Nggak semua orang sanggup seperti itu. Siapa manusia yang sedekahnya paling banyak? Paling banyak? Abdurrahman bin Auf atau Utsman? Abu Bakar. Jadi coba Anda bandingkan ini, lebih banyak mana ya sedekahnya? Saya dapat pemahaman seperti ini. Kalau disebut ilmu ya walhamdulillah. Disebut ilmu, dapat ilmu seperti ini mungkin sekitar 2004 atau 2005 ya. Yang ngajar saya masih ingat, Ustadz Didi Haryanto. Si A, si B, saldo, sedekah. Udah? Saldo si A 500.000. Saldo si B 500 juta. Beda satuan, Pak ya. Nah. Sedekah si A 200.000. Sedekah si B 50 juta. Besar mana sedekahnya? Hah? Atau ini saya ganti 250 biar gampang. Hah? Besar mana sedekahnya? Jadi ngitung besar kecilnya sedekah itu bukan dari angka yang dikeluarkan ya, tapi dari prosentase. Si A itu sedekah 50%. Si B sedekah 10%. Walaupun secara nilai banyak mana? Si B. Ya. Masjid mana yang lebih senang? Dapat ini atau ini? Hah? Oh, dia lebih senang ini kan? Dapat lebih gede. Cuman dari sisi nilai besar kecilnya sedekah ini lebih gede. Sehingga ukurannya begini ya. Nilai sedekah. Nilai ya. Ini 50%, yang ini 10%. Lebih gede mana Pak? Lebih gede A, karena 50%. Nah inilah yang seperti dicontohkan Abu Bakar dan Umar. Umar bertekad, saya akan kalahkan Abu Bakar. Lalu beliau datang dengan membawa hartanya, ditanya oleh Nabi SAW, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Jawab Umar apa?
Mithlahu seperti ini. Mithlahu seperti ini. Berarti yang dikeluarkan berapa? Setengah, 50%. Abu Bakar datang. Berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Tawakal. Berapa? 100%. Habis. Saldonya dihabisin. Semuanya diserahkan kepada Nabi SAW. Nah, jadi beliau tidak melihat berapa nominal, tapi berapa prosentasenya. Umar menjawab 50%. Seperti ini. Abu Bakar mengatakan semuanya habis. Sehingga bukan dilihat dari berapa nominal yang dikeluarkan, tapi dari berapa persentase yang dikeluarkan. Itu cara untuk mengukur banyak dan sedikitnya sedekah. Nah. Baik. Cukup? Ada lagi? Gimana, Pak? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Tadi salah satu yang Ustaz sampaikan adalah ketika rata-rata para rasul dan para sahabat kita menghadapi ujian, dan kebanyakan dari kita yang menghadapi ujian dari dunia itu akan lebih khusyuk untuk sholat ya, terutama mungkin sholat malam dan lain-lain. Nah, Ana sampai sekarang masih agak ragu, Ustaz, bagaimana sebenarnya mensikapi bahwa membedakan antara ibadah ini niat karena Allah atau ibadah ini memang karena tujuan dunia gitu ya. Karena Ana pernah bertanya kepada salah satu ustadz, misalnya ada contoh case kalau besok ujian CPNS, orang ini nggak pernah sholat tahajud, terus tiba-tiba sholat tahajud demi ujian CPNS gitu misalnya. Nah itu kan niatnya bukan karena Allah. Nah ini jadi ibadahnya itu seharusnya terlarang gitu. Nah ini Ana ingin tahu gimana cara memisahkan itu, Ustaz. Baik. Niat itu kan harapan yang ingin didapatkan ya dari sebuah kegiatan ya. Misalnya Bapak kesini niatnya apa? Nyari makan. Misalnya kan. Misalnya leweh. Katanya di sini kalau kajian makanannya enak. Berarti dia datang nyari? Iya makan. Ada nggak yang Jumatan kayak gitu? Banyak, Pak. Jadi program Jumat Berkah itu juga sedikit mempengaruhi orientasi yang datang Jumatan. Terutama mohon maaf yang anak-anak ya, yang SMP, SMA, yang remaja-remaja itu. Dia belum punya niat yang establis untuk ibadah ketika datang di sebuah masjid. Banyak yang jarang dia ke masjid, tiba-tiba ke masjid, harapannya apa? Dapat nasi bungkus. Itulah kurang lebih niat. Jadi niat adalah tujuan yang ingin dia capai. Anda bedakan dua ini ya. Jadi dia sholat atau dia tahajud. Dia sholat ya. Dia sholat tujuan apa? Oh, tujuan saya lulus CPNS. Ini yang kita maksud. Dia sholat dengan tujuan dapat dunia. Bedakan dengan dua ini. Sholat tujuan biar dekat dengan Allah. Lalu setelah dekat dengan Allah, doa agar titik-titik. Ini yang boleh. Sehingga nanti lihat hasilnya, Pak. Kalau berhasil, orang pertama ini akan bilang, saya karena rajin tahajud, maka saya lulus CPNS. Sehingga dia kembalikan kepada kemampuan dirinya, bukan kepada rahmat Allah. Ujub dia. Wah, kamu kok bisa kayak gini? Itu karena saya rajin tahajud, saya rajin puasa, ibu saya juga puasa, ibu saya juga rajin tahajud. Dia mengembalikan kepada kehebatan dirinya. Termasuk kehebatan ibadah. Kehebatan kan bisa kehebatan karena kemampuan dia, atau kehebatan ibadah. Yo, ini karena saya rajin tahajud. Kamu makanya yang rajin tahajud. Nah itu salah ya. Dan banyak orang nggak menyadari kalau itu ujub sebenarnya. Dia ujub dengan bener kamu dapat kayak gini karena sholatmu.
Siapa yang jamin coba? Dia ngomong kayak gitu kan ngawur. Karena Allah ngasih itu, Allah memberikan kepadanya. Bisa jadi bukan karena sholatnya. Ya. Beda dengan ini. Orang ini ketika terwujud, alhamdulillah, doa saya termakbul, doa saya terwujud, Allah kasih saya. Sama atau beda, Pak? Beda. Coba gagal sekarang. Yang kedua gagal. Setelah dia sholat kemudian gagal. Saya sudah tahajud, sudah ini, kenapa saya masih gagal? Dia nyesel dengan ibadahnya. Habis ini putus dia. Mutung ya. Anda ada orang kayak gitu ya. Kemudian mutung dia kan? Mutung. Dan bahkan emosi. Kenapa Tuhan tidak berpihak pada saya? Padahal saya sudah tahajud, saya sudah ini. Beda dengan ini. Nah, kalau ini mungkin doa saya belum terkabul. Dia tidak mempermasalahkan sholatnya, tapi dia di posisi ini. Doa saya tidak terkabul. Maka yang ini ibadah untuk tujuan dunia. Yang kedua ibadahnya ikhlas. Cuman dia manfaatkan ibadah itu untuk dekat dengan Allah sehingga dia banyak berdoa. Nah, maka yang benar yang kedua. Cukup jelas insya Allah? Alhamdulillah. Baik. Cukup insya Allah? Baik. Ini karena sudah banyak yang lihat jam, jadi kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan saya berharap sayalah orang yang pertama kali dapat manfaat dari ceramah ini sebelum Bapak Ibu ya. Karena tanggung jawab saya lebih besar ya. Saya ngomong kan seharusnya saya sendiri yang pertama kali. Maka saya berharap saya yang pertama kali dapat manfaat dibandingkan jamaah sekalian, dan semoga yang lain juga dapat manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.